Selamat malam, perkenalkan saya Davadian Sehan dari B71. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis final project dari deteksi transaksi fraud pada platform PayNow. Pertama, data business understanding. Analisis ini berfokus pada bagaimana kita bisa memahami perbedaan antara transaksi yang sah dan transaksi yang terindikasi penipuan. Dalam beberapa bulan terakhir, platform PayNow mengalami peningkatan jumlah transaksi yang mencurigakan. Oleh karena itu, perusahaan ingin mengetahui pola-pola umum yang muncul dalam transaksi fraud. Sebelum membuat model machine learning otomatis, tujuan bisnis dari analisis ini adalah mengidentifikasi karakteristik utama dari transaksi fraud, sehingga bisa dijadikan dasar untuk penyusunan sistem deteksi dini dan pembuatan aturan keamanan tambahan di tahap selanjutnya. Lanjut ke tahap ke data understanding, saya mulai dengan memahami struktur dataset transaksi yang digunakan. Dataset ini berisi 331 baris data dan 9 kolom utama, yaitu ID transaksi, ID pengguna, waktu transaksi, nominal transaksi, metode pembayaran, perangkat, alamat, IP, negara tagihan, dan label apakah transaksi tersebut fraud atau tidak. Berdasarkan hasil eksplorasi awal menggunakan fungsi, info, dan describe, saya menemukan bahwa sebagian besar kolom bertipe objek dan terdapat beberapa nilai kosong pada kolom device underscore ID dan IP underscore address. Selain itu ada juga ketidakkonsistenan pada penulisan metode pembayaran. Misalnya ada credit card, dan credit underscore card. Hal ini nanti akan dinormalisasi pada tahap cleaning. Kolom underscore fraud digunakan sebagai indikator utama dengan nilai 1 untuk transaksi fraud dan 0 untuk transaksi normal. Dan tahap berikutnya adalah data preparation atau cleaning. Pertama, saya menormalkan semua nama kolom menjadi huruf kecil agar konsisten dan memudahkan analisis. Lalu kolom transaction underscore time diubah menjadi format date time agar bisa digunakan dalam analisis berbasis waktu. Kedua, saya menangani nilai-nilai kosong atau missing values. Pada dataset, nilai seperti add per A, null, pending, atau error pada kolom transaction underscore amount diubah menjadi NaN agar bisa diproses kolom device underscore ID dan IP underscore address. Yang kosong diberi label unknown. Ketiga, dilakukan analisis outlier pada kolom transaction underscore amount menggunakan box plot. Hasilnya menunjukkan ada transaksi dengan nilai yang sangat besar. Nilai-nilai ini tidak dihapus karena dalam konteks fraud detection, outlier seringkali justru menjadi sinyal penting dari aktivitas mencurigakan. Setelah data dibersihkan, saya lanjut ke tahap exploratory data analysis atau analisis eksploratif, atau disebut juga dengan EDA. Dari hasil visualisasi terlihat bahwa transaksi fraud cenderung memiliki nominal transaksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan transaksi normal. Selain itu, metode pembayaran juga memiliki peran penting. Transaksi dengan gift card dan credit card lebih sering dikaitkan dengan fraud dibandingkan metode lain seperti PayPal atau debit card. Berdasarkan analisis waktu, sebagian besar transaksi fraud juga terjadi pada jam-jam dini hari di luar jam kerja normal yang bisa menjadi indikator aktivitas bot atau percobaan penipuan otomatis. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa transaksi fraud cenderung terjadi pada nominal transaksi yang sangat tinggi atau sangat rendah. Metode pembayaran gift card atau credit card memiliki resiko penipuan yang lebih besar. Aktivitas fraud seringkali muncul pada jam-jam tertentu, terutama dini hari. Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi untuk menerapkan aturan flagging sementara, misalnya menandai transaksi di atas $1.000 yang menggunakan gift card dan terjadi antara pukul 2 sampai 5 pagi untuk pemeriksaan manual. Analisis ini memberikan dasar penting untuk mengembangkan sistem fraud detection otomatis menggunakan machine learning, serta membantu PayNow dalam memperkuat keamanan transaksi di platformnya. Sekian hasil analisis yang saya lakukan menggunakan pendekatan quiz SPDM, dimulai dari pemahaman bisnis, eksplorasi data, pembersihan, hingga analisis pola fraud. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.